storage, di mana kamu menyimpan file kenangan cringe dan file dengan kode nuklir. Ada banyak tipe storage, tapi di sini kita akan membahas yang umum aja ya. Jadi, apa itu storage? Sesuai namanya, sebagai tempat penyimpanan. Lebih tepatnya, komputer storage yang lebih dikenal dengan penyimpanan data digital. Yang berfungsi untuk, ya, menyimpan data digital. Gitu aja. Ya, memang. Secara hierarki, storage dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Penyimpanan primer atau primary storage memiliki posisi unik dalam arsitektur komputer sebagai satu-satunya jenis penyimpanan yang dapat diakses oleh CPU. Penyimpanan utama pada dasarnya bertanggung jawab untuk menampung OS, aplikasi yang sedang berjalan, dan data yang sedang diproses. Contoh penyimpanan primer seperti RAM. Bukan RAM yang ini, tapi yang ini. ROM dan cache. RAM atau Random Access Memory sudah pernah kita bahas di video ini ya. Tapi secara singkatnya, RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Secara teknologi dibagi menjadi dua, yaitu SRAM dan DRAM. Bayangin, kalau nggak ada penyimpanan permanen, ketika kalian ngedit video dan belum di-save, kemudian mati lampu, buyar itu file editan. Berbeda dengan RAM, ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen yang tidak perlu diubah, contohnya seperti BIOS. Data yang disimpan dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak mudah untuk diubah. Ada beberapa jenis ROM seperti PROM, EPROM, dan EEPROM, yang masing-masing menawarkan metode berbeda untuk pemrograman dan penghapusan data yang disimpan. Berbeda dengan penyimpanan primer, penyimpanan sekunder itu non-volatile, yang berarti ia menyimpan data bahkan saat komputer dimatikan. Tidak seperti penyimpanan primer, penyimpanan sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU, tapi membutuhkan input-output untuk mengakses penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder biasanya menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan primer, tapi memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat. Beberapa contoh seperti HDD, SSD, CD, flash disk, dan cloud storage. HDD, kita sebut HDD aja lah biar mudah, bekerja dengan menggunakan piringan magnetik yang berputar di dalamnya dan memiliki kepala yang membaca dan menulis. Karena terdapat komponen yang bergerak, HDD jadi lebih rentan rusak. HDD relatif lebih murah ketimbang SSD dan memiliki kapasitas yang lebih besar. SSD lebih canggih daripada HDD karena sudah tidak menggunakan piringan magnetik lagi, tapi menggunakan flash memory, biasanya non-flash untuk menyimpan data. Ini membuat SSD lebih cepat, lebih awet, dan lebih hemat daya. Optical storage device seperti CD, DVD, atau Blu-ray menggunakan laser untuk membaca dan dalam beberapa kasus juga dapat menulis data. Di antara optik ini, CD menawarkan kapasitas penyimpanan terendah, diikuti oleh DVD dan Blu-ray menyediakan kapasitas penyimpanan terbesar untuk konten HD atau High Definition. USB drive, penyimpanan portable dengan memanfaatkan USB slot sebagai interface. Siapa di sini yang pernah ketipu beli flash disk palsu? Terus ada cloud storage. Apa penyimpanannya di awan? Bukan ya. File-file kamu disimpan pada server pemilik layanan cloud storage seperti Google Drive, iCloud, Dropbox, dan masih banyak lagi. Bisa diakses di mana saja, tapi butuh koneksi internet. Sebelum era silikon atau era sekarang, ini adalah beberapa contoh teknologi penyimpanan jadul. Contohnya punch card, paper tape, William tube, mercury delay line, dan magnetic drum. Terus penyimpanan di smartphone apa sama kayak SSD? Yes! Secara teknologi memang mirip sih dengan SSD karena sama-sama menggunakan flash memory, khususnya non-flash. Smartphone biasanya pakai eMMC atau UFS. eMMC lebih murah tapi lebih lambat, banyak dipakai di HP entry level. UFS lebih cepat, efisien, dan banyak dipakai di smartphone flagship atau mid-range. Fun fact, kalau komputer atau laptop kamu lemot, coba cek deh apa penyimpanannya. Kalau masih pakai HDD, coba deh ganti ke SSD, pasti dijamin lebih cepat. Kalau kalian yang punya komputer, pakai penyimpanan apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, kalau ada yang salah silahkan koreksi ya. Farewell.